Selamat datang di Bijak News Senin 5 Mei 2025 bersama saya Elis. Informasi pertama, mantan juru bicara Presiden ke-7 Joko Widodo, Johan Budi, mengungkapkan pandangannya mengenai peran juru bicara presiden yang sangat bergantung pada gaya kepemimpinan masing-masing presiden. Setiap presiden memiliki pendekatan berbeda dalam memperlakukan juru bicara. Ada yang menganggap peran tersebut vital, ada pula yang sekedar menjadikannya simbol tanpa fungsi nyata, ujarnya pada Minggu 4 Mei. Ia juga menekankan bahwa juru bicara seharusnya tidak hanya menjadi etalase, tetapi memiliki akses langsung dan intens kepada presiden agar dapat menyuarakan kebijakannya secara akurat dan cepat. Ia mencontohkan kedekatannya dengan Jokowi di awal masa jabatan, di mana keduanya sering berdiskusi secara informal di Istana Negara. Kedekatan ini menurutnya menjadi kunci penting agar juru bicara mampu menjalankan tugasnya secara efektif, tanpa bergantung pada perantara seperti ajudan atau pejabat lingkaran istana lainnya, ungkapnya. Lebih lanjut, Johan juga menyoroti pentingnya kepercayaan presiden terhadap juru bicara. Jika kepercayaan itu ada, maka menteri-menteri pun akan mengikuti arahan atau berdiskusi langsung dengan juru bicara dalam merespon isu publik, tegasnya. Ia juga pernah diminta oleh Jokowi untuk mengarahkan menteri agar tidak memberikan pernyataan publik dan membiarkan juru bicara yang menyampaikan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa percayaan dan komunikasi langsung di antara presiden dan jubir adalah krusial, ujarnya. Ia juga menyinggung bahwa pasca dirinya sempat ada juru bicara yang dilarang bicara, yang menunjukkan lemahnya fungsi dan peran jubir jika tidak diberi ruang dan kepercayaan. Ia juga menegaskan juru bicara harus netral dan hanya menyampaikan posisi resmi presiden, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Tanpa dukungan dan akses langsung ke informasi presiden, juru bicara hanya menjadi jabatan tanpa makna, ungkapnya. Informasi kesehatan, mobil kepausan Paus Fransiskus diubah jadi klinik keliling untuk anak Gaza sebagai wasiat terakhirnya. Proyek ini didukung Caritas Jerusalem dan Swedia pada Minggu 4 Mei. Informasi ekonomi, Sri Mulyani bertemu Menteri Keuangan Cina di Milan. Membahas tarif Amerika Serikat dan kerjasama ASEAN Plus 3, lanjutan pertemuan mereka sebelumnya di Washington DC pada Minggu 4 Mei. Informasi nasional, Hendardi soroti batalnya mutasi Legend Kunto, nilai hal itu ancam netralitas TNI dan syarat kepentingan politik jadi pelajaran penting bagi militer pada Senin 5 Mei. Informasi luar negeri, serangan rudal dekat Bandara Ben Gurion, Israel, buat Lufthansa dan Air India hentikan penerbangan internasional ke Tel Aviv hingga 6 Mei 2025 pada Senin 5 Mei. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.